Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan fun reading dengan tema apakah dia adalah jodohku sesungguhnya. Jadi mungkin kamu yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, ataupun kamu yang mungkin sedang dalam tahap pendekatan dengan seseorang, tapi mungkin kalian masih sedikit bimbang, masih sedikit galau apakah dia itu memang jodoh kalian. Nah, mudah-mudahan readingan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran untuk kalian. Nah, untuk readingan pada kali ini, fun reading kita pada kali ini, aku akan memberikan readingan dengan cara pick a card. Jadi, aku akan men-shuffle deck kartu yang ada di depan sini, dan aku akan mengambil 3 kartu, yang kemudian nanti bisa kamu pilih salah satunya yang paling sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Nah, aku langsung saja shuffle kartunya, dan aku akan ambil 3 kartu. Sebelumnya aku juga mengingatkan kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan komen videonya agar di kedepannya aku juga terus bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, di sini aku akan ambil 3 kartu. Ini ada kartu pertama, ada kartu kedua, dan ada kartu ketiga. Oke, teman-teman, di sini sudah ada 3 kartu yang bisa kamu pilih sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Di sini ada kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silakan kamu pilih salah satu. Dan jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu videonya dan bisa berkonsentrasi lebih untuk mendengarkan intuisi ataupun kata hati kamu, lalu kemudian memilih salah satu dari ketiga kartu tersebut. Kartu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, teman-teman mungkin sudah memilih salah satu dari ketiga kartu tersebut. Aku akan mulai langsung dari kartu yang pertama. Dan kartu kedua dan kartu ketiga akan aku pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini setiap kartunya akan menjadi acuan utama untuk pembacaan kita mengenai apakah dia adalah jodohku sesungguhnya. Dan di sini untuk kalian yang memilih kartu pertama, di sini kita punya Seven of Wands, oke? Seven of Wands. Di sini aku akan ambil total 8 kartu dan aku akan coba ambil 4 kartu dulu untuk mengetahui secara general apakah dia adalah jodoh kamu sesungguhnya. Oke, di sini ada kartu Three of Swords, oke. Ada The Lovers, ada The Hermit. Oke. Aku akan ambil satu kartu lagi. Oke, ada Page of Cups di sini. Oops. Oke, teman-teman, jadi dari keempat kartu yang pertama keluar dan untuk kartu utama acuan pembacaannya adalah Seven of Wands. Nah, di sini aku bisa menyimpulkan apakah dia adalah jodoh kamu sesungguhnya. Jawabannya adalah iya. Aku bisa bilang iya gitu. Nah, tetapi di sini aku bisa bilang iya dalam tanda kutip karena di sini walaupun aku bisa bilang iya, tetapi aku ngelihatnya di sini kamu cukup banyak konflik sama dia. Aku bisa bilang iya karena di sini ada The Lovers sama The Hermit gitu. Jadi sebenarnya kalian ini aku belum bisa memastikan apakah kalian benar-benar pasangan soulmate ataupun memang pasangan yang ditakdirkan oleh semesta.
Karena sekali lagi belum tentu soulmate itu selalu jadian gitu, dan belum tentu selalu yang jadian itu adalah soulmate dan sebaliknya gitu ya. Yang di sini adalah aku lihat bahwa memang ada kemungkinan memang dia memang adalah jodoh kamu gitu. Karena di sini ada the lovers dan the hermit. Artinya kalian tuh sama-sama saling melengkapi dan kalian memang untuk dalam pasangan seperti untuk tipe hubungan seperti ini, yaitu romantic relationship, istilahnya hubungan asmara, kalian tuh benar-benar klop gitu, saling mengisi satu sama lain gitu. Ada perbedaan ada sisi kamu yang diisi oleh dia dan sebaliknya seperti itu. Nah, tetapi di sini aku ngelihatnya mungkin kamu dan dia saat ini lagi sedikit banyak mengalami konflik ya, agak mungkin agak bisa ada beberapa saat kalian bertengkar ataupun cekcok seperti itu. Karena di sini ada Three of Swords dan utamanya itu ada Seven of Wands di sini. Artinya sebenarnya ada suatu konflik yang mungkin kamu itu sempat berpikir, rasanya jangan-jangan mungkin bukan dia nih jodoh aku gitu loh. Gitu. Aku nangkepnya gitu di Seven of Wands. Seven of Wands ini menggambarkan keraguan soalnya. Bisa keraguan ataupun konflik yang membuat kamu itu mulai mempertanyakan keadaan yang sebenarnya gitu. Itu kurang lebih Seven of Wands di sini. Nah, jadi di sini memang sebenarnya itu kemungkinan besar tuh kalian jodoh karena ada the lovers dan the hermit, sekali lagi aku bilang. Tetapi karena banyaknya konflik yang terjadi di saat-saat ini, kurang lebih baru-baru inilah, kamu itu mulai ragu nih. Mungkin banyak perkataan dia yang menyakitkan ataupun sebaliknya gitu, dan akhirnya kamu mulai mempertanyakan sebenarnya dia adalah jodoh aku atau bukan sih gitu. Nah, di sini juga ada Page of Cups di sini. Nah, kalau untuk masalah soal rasa ataupun cinta, kalau aku bilang di sini sebatas kalian ini baru sama-sama di jenjang yang istilahnya jenjang jenjang baru mulai mengenal satu sama lain sih kalau aku bilang di sini ya. Gitu. Jadi masih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang dia dan sebaliknya seperti itu. Jadi aku sarankan ada baiknya kalian mencari membutuhkan waktu lebih banyak mungkin ya kalau aku bilang ya, atau takes time lah ya, takes longer time lah istilah dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalian sama-sama saling mengenal dulu seperti itu, saling mengenal dulu untuk kepribadian satu sama lain gitu ya, agar kalian soalnya begini, walaupun kalian misalkan jodoh, itu bukan berarti kalian suatu saat tidak bisa, maaf kata, terpisah. Bukan berarti kalian jodoh dan suatu saat kalian tidak akan pernah terpisah. Itu tetap saja bisa gitu. Kalau memang semesta melihat ya energi kalian tuh saling saling konflik terus gitu loh. Nah, aku tidak mau hal itu terjadi dan kamu pastinya juga tidak mau hal itu terjadi. Padahal sekarang kamu itu lagi banyak-banyaknya konflik nih sama dia gitu. Nah, di sini aku bisa sedikit menyarankan, kalau aku boleh kasih saran, kamu text time aja. Kamu cari waktu santainya aja. Jadi jangan terburu-buru langsung memutuskan sesuatu, tapi kamu dan dia itu sama-sama berkomunikasi, saling mengenal satu sama lain lah istilahnya seperti itu. Jalan bareng lagi. Semuanya apa ya? Pelan-pelan saja ya istilahnya seperti itu. Jangan terburu-buru. Nah, nanti ketika konflik kalian sudah selesai dan kalian sudah mengenal satu sama lain, nah, aku rasa pasti bisa yakin kembali bahwa memang dia itu jodoh kamu. Karena sekali lagi di sini ada lovers sama the hermit seperti itu. Kita akan coba ambil 4 kartu lagi ya untuk mengonfirmasi ataupun melihat secara lebih jelas lagi. Oke. Oke, di sini ada Seven of Swords dan Nine of Pentacles. Oke. Oke, di sini ada dua, ada Ten of Wands dan ada Three of Pentacles. Oke, Three of Pentacles. Ini aku rapikan sedikit ya supaya terlihat semua kartunya. Oke. Ups. Ya, jadi dari keempat kartu berikutnya ini udah makin jelas nih. Ini aku agak bingung ngomongnya karena ada Seven of Swords di sini loh. Jadi artinya aku nggak tahu ini apakah kamu atau dia atau mungkin kamu berdua gitu ya.
Jadi ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang masih belum bisa melupakan masa lalu nih, dan itu mungkin menjadi salah satu mungkin menjadi salah satu penyebab kamu banyak konflik akhir-akhir ini mungkin ya, gitu. Karena di sini ada Seven of Swords, artinya apa ya, ada seseorang ataupun kalian berdua nih ya, sekali lagi aku nggak tahu, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi yang kamu alami sekarang, yang artinya dia ingin melangkah ke depan tapi dia tidak bisa, dia masih menoleh ke belakang gitu, istilahnya seperti itu. Jadi ya di sini kalau dalam hubungan sesuatu artinya ya kalian masih ada yang membandingkan dengan masa lalu. Mungkin ketika misalkan nih kalian ketika ber berjalan, misalnya saling jalan berdua kemudian saling ngobrol sesuatu, mungkin ada salah seseorang, entah kamu atau dia, akhirnya bilang, pada saat dulu gue jalan sama mantan gue sih sebenarnya begini begini. Nah mungkin ada yang salah satu orang jadi sensi, akhirnya jadi cekcok seperti itu. Nah itulah ada Seven of Swords, makanya aku bingung ngomongnya gimana gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sih masalah masa lalu ini itu bisa cepat kamu selesaikan di sini. Karena sekali lagi di sini yang paling terpenting adalah Three of Pentacles yang keluar paling terakhir, dia tepat di bawah Page of Cups loh. Ini artinya benar-benar semesta ini mengedepankan proses. Kalian ini jangan kalau aku lihat mungkin hubungannya sedikit terburu-buru ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Tetapi kalau memang seperti itu berarti ada baiknya kamu ngerem sedikit gitu. Karena Three of Pentacles itu artinya proses yang memang harus dijalani dengan dengan santai iya, tapi dengan serius juga gitu. Santai tapi serius gitu. Kurang lebih seperti itu. Aku yakin kamu ngerti maksudnya seperti apa gitu. Nah, karena begini, walaupun dia itu memang jodoh kamu, karena di sini ada Lovers dan The Hermit sekali lagi gitu. Jangan sampai karena kamu atau dia atau kalian berdua saling tergesa-gesa nih ya. Misalkan kalian punya prinsip, pokoknya pacaran tuh harus sampai menikah misalkan gitu, atau misalkan pacaran tuh berarti harus mengenal A B C D E F G dan sekiannya dalam waktu berapa hari gitu misalkan dia kalau bahas mantan berarti dia nggak cinta sama gue misalkan gitu ya. Ini bisa banyak faktor sih, banyak faktor dan banyak banyak kemungkinan istilahnya seperti itu. Tapi intinya di sini ada Ten of Wands. Karena kadang kalau kalian tergesa-gesa sebenarnya banyak perbedaan prinsip yang sebenarnya kalian harus diskusikan dulu, harus cari jalan tengahnya dulu. Ten of Wands, jangan sampai itu malah membebani kalian dan malah yang tadinya kalian jodoh akhirnya malah jadi nggak jodoh, kan nggak enak juga gitu. Akhirnya endingnya menjadi tidak baik untuk kalian berdua gitu, dan kalian berdua akan terluka dan sebagainya gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles di sini. Nah, artinya sebenarnya secara kesiapan mental ya istilahnya, kesiapan mental dan emosional kalian berdua itu sama-sama siap kok sebenarnya gitu. Karena di sini ada Nine of Pentacles. Kalian tuh udah sama-sama menerima keadaan masing-masing sih sebenarnya. Aku begini, kamu begitu ya. Kita udah sama-sama saling terima. Tapi sekali lagi, kadang karena kalian baru saling mengenal dan mungkin saling terburu-buru, kadang kalian nggak nyadar hal itu gitu, pentingnya menerima satu sama lain. Intinya gini, kamu dan dia itu sebenarnya sudah ada sifat dasarnya memang mau nerima gitu kekurangan pasangan dan mensyukuri kelebihan pasangan. Kalian memang sudah dasarnya ada sifat seperti itu. Tetapi karena memang sekali lagi kalian mungkin masih dalam tahap yang baru, ya jalani saja dengan santai tapi serius. Sehingga kalian bisa mengenal satu sama lain lagi, mencari titik tengah apabila ada perbedaan-perbedaan pendapat ataupun prinsip yang mencolok, yang sekiranya mungkin bisa malah meregangkan hubungan kalian. Nah itu penting banget, harus kalian cari titik tengahnya gitu. Sehingga benar-benar kalian memang berjodoh, yang sudah dijodoh yang ditetapkan semesta, dan yang pasti kalian bisa terus ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang terutama adalah kalian bisa berbahagia layaknya sebagai sebuah pasangan seperti itu. Jadi aku mengucapkan good luck untuk kamu. Percayalah kalau memang ini resonate dengan kamu dan memang ini sesuai dengan kata hati kamu, dia adalah jodoh kamu. Ingat, kamu harus jalani ini dengan santai tapi serius. Serius tapi santai. Jangan tergesa-gesa, kenali dia dengan lebih baik dan ajak dia juga untuk mengenali diri kamu lebih baik, agar kalian sama-sama bisa melaju ke depan ke jenjang yang lebih tinggi, dan pada akhirnya kalian bisa bahagia berdua sebagai seorang pasangan. Selamat untuk kalian dan semoga resonate, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, khususnya untuk yang memilih kartu nomor 1,
Aku akan lanjutkan dengan pembacaan kedua di kartu nomor 2. Ini aku rapikan dulu. Oke, di sini kita sudah punya kartu yang nomor kedua. Ini adalah acuan utama pembacaan kita untuk readingan yang kedua, dan di sini kita punya Eight of Swords. Oke. Eight of Swords di sini. Oke. Di sini aku akan coba ambil total 8 kartu, dan aku akan ambil 4 kartu dulu ya untuk melihatnya secara general. Di sini ada Eight of Swords sih. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih sudah ada gambaran sedikit lumayan menyeluruh lah karena ada Eight of Swords di sini. Tapi coba tetap kita ambil 4 kartu. Oke, pertama ada kartu The Star. Oke, di sini terlalu banyak, berarti bukan. Oke, di sini ada kartu The World. Dan ada Seven of Pentacles. Oke. Ini ada 2, bukan ini berarti. Oke, ini kita masih perlu ambil 1 kartu lagi ya. Cuma ini energinya belum ketarik. Oke. Oke, nah itu dia. Wah, terlemparnya sampai jauh sekali. Oke, ada Ace of Pentacles di sini. Aku rapikan dulu ya. Oke. Ya, untuk teman-teman yang memilih kartu kedua, di sini karena ada Eight of Swords, di sini aku bisa mengatakan apakah dia adalah jodoh kamu atau bukan. Apakah dia adalah jodoh kamu sesungguhnya? Jawabannya adalah tergantung kamu. Tergantung kamu. Lebih tepatnya tergantung kalian berdua sih sebenarnya. Jadi di sini bukan berarti aku tidak bisa memberikan kepastian apakah dia adalah jodoh kamu atau jodoh kamu sesungguhnya atau tidak, tetapi ini benar-benar tergantung dari kalian. Gitu. Jika kalian memang apa ya istilahnya, jika kalian memang berjalan bersama dan saling merasakan kecocokan satu sama lain, berarti kalian adalah jodoh. Kalau tidak ya berarti tidak. Istilahnya ini fleksibel. Kenapa di sini? Karena ada the world gitu. Artinya kalian ini, hubungan kalian ini sebenarnya adalah suatu potensi pembalikan ke apa ya, penulisan sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Jadi ini bisa saja sesuatu yang belum apa ya, belum direncanakan sebelumnya, begitu loh, khusus untuk kalian ya, untuk hubungan ini gitu. Karena memang terkadang memang ada hubungan-hubungan seperti ini gitu. Artinya ini memang hubungan yang bisa karmic relationship, bisa dari masa lalu yang sebenarnya biasanya sih kalau karmic relationship biasanya ada masanya harus usai, biasanya sih seperti itu. Cuma karena ada the world di sini, kemungkinan ini adalah karmic relationship yang bisa mempunyai potensi justru menjadi relationship sungguhan. Menjadi hubungan sungguhan seperti itu. Istilahnya tadinya dari karmik, karena kalian sudah saling menyelesaikan karma masing-masing, ya justru kalian akhirnya menjadi pasangan beneran, pasangan sejati gitu, pasangan yang memang saling mencintai seperti itu. Karena itu ada the world di sini, walaupun tidak ada kartu judgment di sini. Kenapa? Karena patokan aku adalah kartu the star dan kartu seven of pentacles seperti itu. Artinya sebenarnya kalian ini saling membawa kebahagiaan satu sama lain loh sebenarnya gitu loh. Jadi banyak kecocokan, banyak hal-hal yang membuat hubungan kalian itu berwarna gitu, penuh petualangan seperti itu. Mungkin kamu orangnya
suka dengan surprise dan dia suka memberikan surprise, berarti kan cocok. Atau mungkin kamu orangnya suka traveling dan dia kebetulan suka traveling juga, berarti kalian bisa sama-sama bareng gitu. Intinya di sini aku ngelihatnya lebih banyak kesamaan sih dibandingkan perbedaan seperti itu. Karena itu di sini ada potensi sebenarnya, walaupun kalian kemungkinan karmic relationship, hubungan karmik, tapi tetap ada potensi untuk menjadi hubungan yang benar-benar hubungan saling mencintai, hubungan sejati gitu ya. Di situ. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Artinya ini benar-benar tergantung kalian. Apakah kalian berdua benar-benar berani mengambil sikap, berani mengambil tindakan, berani memulai ya istilahnya. Berarti apakah memang hubungan ini mau dibawa ke jenjang yang lebih tinggi? Berani sepenuhnya tergantung pada kamu dan tergantung pada dia. Tergantung pada kalian berdua, seperti itu. Tapi memang dari tanda-tandanya semesta itu sudah memberikan tanda bahwa kalian itu sebenarnya memang cocok sih gitu, karena kalian saling membawa kebahagiaan satu sama lain gitu. Di sini Eight of Swords ini cuma maksudnya adalah ini adalah hubungan yang tidak disangka-sangka sebenarnya, seperti itu. Kemungkinan si karmik ya. Kalau aku lihat sih tidak seperti itu, dan ada the world juga di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Aku akan coba ambil 4 kartu lagi, mudah-mudahan kita bisa melihat lebih jelas nih ya. Oke, ada Knight of Swords. Oke, ada Five of Cups di sini. Ini ada 2 kartu. Ada King of Cups dan ada Five of Pentacles. Ya, aku rapikan sedikit. Ya, teman-teman, jadi dari keempat kartu berikutnya ini benar-benar memperjelas yang tadi readingan yang barusan tadi aku bacakan gitu. Bukan readingan pertama ya, maksudnya readingan dari keempat kartu sebelumnya. Ini semuanya menjelaskan yang tadi aku bilang gitu, bahwa ini benar-benar semuanya tergantung pada kalian berdua mau dibawa kemana hubungan ini. Kok jadi kayak lagu ya? Ya, tapi benar, itu memang benar apa adanya seperti itu. Jadi memang semesta ini benar-benar menyerahkan kepada kalian berdua hubungan ini mau dibawa kemana di sini. Di sini ada Nine of Swords, ada King of Cups, ada Five of Pentacles yang semuanya artinya adalah keberanian untuk mengambil sikap. Semuanya artinya sama. Dan di sini ada Five of Cups. Di sini mungkin semesta sih kalau aku lihat semesta itu memberikan dorongan kepada kamu untuk mengambil tindakan agar kamu tidak menyesal. Sebenarnya seperti itu. Jadi semesta justru mendorong kamu itu mengambil sikap gitu. Mau dibawa kemana? Kamu harus bisa berpikir secara jernih, mengambil keputusan secara bijak. Sebenarnya apakah memang hubungan yang kamu jalani dengan dia, ini, apakah memang layak untuk diperjuangkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Dan yang tahu jawabannya adalah kamu sendiri. Gitu. Jadi di sini aku tidak bisa mengatakan apakah kalian jodoh atau tidak, itu nggak bisa. Karena yang memegang kendali di sini adalah sepenuhnya adalah kamu, dia, dan kalian berdua seperti itu. Semesta pun juga sudah memberitahu gitu lewat readingan ini gitu. Sekali lagi di sini ada kartu The World di sini. Ini adalah potensi hubungan yang tidak disangka-sangka, mungkin karmic relationship, tapi memang ada potensi yang sangat besar untuk menjadi hubungan yang sebenarnya. Sekali lagi nih, tergantung pada kalian berdua. Nah, karena kalau tergantung pada kalian berdua, sepenuhnya memang kendalinya pada kamu dan si dia. Nah, kamu harus melihat keadaan kamu sekarang seperti itu. Kalau kalian memang membawa kebaikan satu sama lain dan memang kamu tahu, kamu memang kata hati kamu bilang iya dan logika kamu juga mengatakan iya, dan dia pun sebaliknya memang dia juga seperti itu, kalian benar-benar memiliki visi dan misi yang sama. Kalau aku boleh saran, lanjutkanlah hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kalau bisa sampai jenjang pernikahan, kenapa tidak, seperti itu.
Kenapa? Karena di sini semesta itu sekali lagi semesta tidak ingin kamu menyesal seperti itu. Jadi walaupun ini jangan sampai kalau karena ini sekali lagi jangan sampai karena aku tidak bisa bilang dia jodoh kamu atau bukan karena ini kendalinya sepenuhnya dengan kamu akhirnya kamu jadi tidak berjuang. Jangan sampai seperti itu. Kalau kamu seperti itu semesta bisa menjamin ya. Semesta bisa menjamin kamu bisa menyesal di kemudian hari. Jadi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jalankan, perjuangkan hubungan ini ke tahap sejauh dan sebaik yang kalian berdua bisa. Dan jika memang tiba waktunya, kalian berdua pasti bisa mengambil pemikiran, berpikir dan mengambil tindakan yang paling tepat untuk kalian berdua. Apakah memang hubungan ini mungkin tidak layak diperjuangkan, misalkan seperti itu, atau memang kalian berdua memang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain seperti itu gitu. Walaupun di sini sekali lagi tidak ada di sini tidak ada kartu yang menggambarkan hubungan soulmate ataupun pasangan di sini ya. Sekali lagi ya di sini. Tapi di sini titik beratnya ada kartu the world dan di sini ada eight of swords sebagai acuan utama kita. Sekali lagi ini semuanya tergantung sama kamu dan dia. Kamu dan dia yang akan menentukan mau dibawa kemana hubungan ini. Seperti itu. Jadi aku bisa berpesan sekali lagi, ambillah langkah bijak dan beranilah bertindak, beranilah memperjuangkan hubungan ini, dengarkan kata hati kamu, dan aku yakin di kemudian hari, di akhir hari nanti, kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat sehingga kamu tidak ada rasa penyesalan, dan yang pasti itu akan membuat kalian berdua bahagia. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita yang untuk teman-teman yang mengambil kartu nomor 2 yaitu Eight of Swords. Kita akan langsung lanjut ke readingan kita yang ketiga. Untuk kartu yang ketiga. Oke, di sini ada kartu yang ketiga. Untuk teman-teman yang memiliki kartu ketiga, apakah dia adalah jodohku sesungguhnya? Di sini kita ada Six of Pentacles, oke? Oke, di sini kita ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini masih sangat general sih. Ini aku masih belum bisa menyimpulkan apa-apa. Aku akan coba ambil 4 kartu ya. Oke, ini di sini ada Four of Cups. Dan di sini ada Queen of Cups. Oke. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Tadi jatuh ya, bukan. Oke, di sini ada King of Swords. Oke, ada Knight of Wands. Ya, jadi untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga di sini ada acuan utama kita Six of Pentacles, tapi ini masih sangat general. Jadi aku akan mengambil kesimpulan dari keempat kartu yang di atas. Nah, dari keempat kartu yang di atas, aku bisa menyimpulkan secara sekilas saja bahwa kemungkinan memang kalian adalah jodoh. Seperti itu. Kenapa aku bilang hanya kemungkinan? Karena di sini walaupun kita punya semua kartu kerajaan, di sini ada Queen of Cups, King of Swords, dan Knight of Wands yang berarti prinsip kalian, tindakan kalian, dan rasa kalian itu semuanya mengatakan iya. Tetapi di sini aku melihat masih ada konflik batin di sini, ada Four of Cups di sini. Aku nggak tahu ini apakah dari kamu ataukah dari dia ataupun dari kedua belah pihak, kamu dan dia. Aku masih belum bisa memastikan di sini. Jadi di sini sekilas apa ya, aku sedikit bingung juga ini ngomongnya seperti gimana ya, karena di satu sisi
secara tindakan, secara prinsip, dan secara hati itu kalian semuanya sama gitu. Istilahnya sama ya, satu visi ya istilahnya gitu, satu visi, tetapi entah kenapa masih ada rasa yang mengganjal di sini Four of Cups. Nah di sini Four of Cups-nya aku nggak tahu, aku benar-benar nggak belum bisa memprediksi ini sebenarnya mengganjal ini di hati kamu, dia atau kalian berdua, dan apa gitu. Nah itu yang aku masih belum bisa pastikan. Jadi di sini aku hanya bisa berspekulasi dari munculnya kartu kerajaan. Semua ini karena di sini semuanya kalian satu visi, kemungkinan aku bisa mengatakan kalian itu jodoh seperti itu, walaupun memang masih ada konflik batin di sini. Salah satu atau kedua belah pihak gitu. Dan di sini ada Six of Pentacles yang artinya sebenarnya kalian itu saling memahami sih. Di saling memahami ini hubungannya dengan ini semua di sini gitu. Dan ini semuanya tingkatan tertinggi loh. Ada Queen, ada King, ada Knight. Semuanya lengkap. Kartu kerajaan ada di sini. Dan semuanya itu mewakili rasa yang berbeda. Ada pikiran, hati, dan perbuatan. Semuanya ada di sini gitu. Tapi kenapa ada yang ganjel di sini? Ada Four of Cups ya. Aku juga bingung sebenarnya gini. Ini harus disesuaikan dengan keadaan kamu sih. Dan mungkin hanya kamu yang tahu jawabannya gitu. Aku akan coba ambil 4 kartu lagi aja. Mudah-mudahan sih aku bisa dapat gambaran yang lebih jelas ya. Karena di sini aku terus terang masih sedikit agak bingung sih sebenarnya. Kenapa bisa ada Four of Cups padahal semuanya ada kartu kerajaan gitu. Jadi agak bertolak belakang gitu. Istilahnya jadi ke apa ya? Kayak hasil keputusannya nggak bulat gitu, istilahnya ngomongnya seperti itu ya. Istilahnya kalau lingkaran nggak lingkaran penuh banget gitu, ada satu sisi yang agak mungkin ya miring sedikit gitu, jadi nggak lingkaran, jadi agak lonjong dikit lah, istilahnya seperti itu gitu. Karena ada Four of Cups semuanya, jadi ini kartunya oke, tapi kok kenapa ada Four of Cups, nah itu aku bingung. Kita coba ambil 4 kartu lagi aja ini ya. Aku akan coba tarik energinya, mudah-mudahan kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Di sini ada Queen of Wands, oke. Oke, the Tower. Oke, the Tower. Oke, the Hangman. Maaf, aku agak sedikit flu ya. Oke, di Hierophant di sini. Pokoknya kelihatan ya kartunya. Oke. Ya, jadi dari keempat kartu berikutnya ini ya teman-teman. Ini kalau aku nangkepnya sih ya ini aku maaf nih, aku harus mengatakan seperti ini, tapi kemungkinan sih ya karena ada sesuatu yang kelak nanti akan membuat kalian apa ya, konflik secara cukup cukup apa ya, signifikan ya, cukup heboh lah istilahnya seperti ini. Nanti kelak akan ada suatu konflik sih yang membuat kalian cukup heboh konfliknya seperti itu, dan akhirnya membuat kalian benar-benar mempertanyakan hubungan ini gitu. The Hangman di sini. Kalau aku lihatnya di sini kemungkinan sih ya karena ini yang mengatakan iya jodoh itu dengan yang mengatakan tidak di sini kebetulan ini porsinya sama gitu. Jadi aku tidak bisa mengatakan secara pasti apakah dia adalah jodoh kamu atau bukan. Kalau aku bisa bilang mungkin ya 50% lah ya. 50-50 gitu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi ini tergantung kata hati kamu lagi seperti itu. Cuma di sini coba aku jelaskan saja apa sebenarnya
apa yang mungkin kalian rasakan, apa yang mungkin ada di dalam hubungan ini yang aku bilang. Pertama ada yang kartu The Tower yang tadi aku bilang. Mungkin akan ada suatu konflik yang cukup heboh yang membuat kalian itu mulai mempertanyakan sebenarnya hubungan ini layak nggak sih dilanjutkan seperti itu. Nah, aku ngelihatnya kalau misalkan kalian berhasil menyelesaikan konflik ini secara produktif, secara damai, maksudnya benar-benar secara baik gitu ya, dan memang membawa kebaikan untuk kalian berdua, berarti memang kalian tuh jodoh gitu. Jadi intinya adalah di sini tiebreakernya adalah The Tower sama The Hangman di sini. Aku entah kenapa The Tower sama Hangman ini aku nangkep energinya ini lumayan dominan di sini. Entah kenapa aku ngerasa kayaknya harus ada konflik ini dulu untuk melihat apakah kalian tuh benar-benar jodoh atau enggak gitu. Dan ini memang ini istilahnya tiebreakernya, penentunya apakah kalian tuh memang cocok apa enggak seperti itu. Karena di konflik The Tower ini benar-benar yang akan mempertanyakan, bukan mempertanyakan ya, ini akan membuat kamu bertanya apakah hubungan ini pantas dilanjutkan atau tidak, layak diperjuangkan atau tidak. Itu pertama. Tetapi yang paling utama adalah The Tower konflik ini akan melibatkan semua energi dan semua pemikiran kalian gitu. Di situ semuanya akan ditaruh di meja, istilahnya begitu, karena konflik ini gitu ya. Semuanya akan ditaruh di meja, pemikiran kamu, prinsip kamu, terus kemudian rasa sayang kamu, itu semuanya ditaruh di meja, istilahnya dikeluarkan secara pol-polan ya, istilahnya saling saling mengeluarkan semuanya gitu ya, semua. Jadi maksudnya di situ, karena konflik ini kalau ada perbedaan yang memang kalian tidak bisa terima, terlihat. Kalau memang ada perbedaan rasa, terlihat. Kalau memang ada perbedaan tindakan di situ, itu juga terlihat di konflik ini. Jadi semuanya terlihat gitu. Nah, disitulah kalau kamu berhasil menyelesaikannya, berarti kalian memang jodoh gitu. Kalau tapi misalkan kalian tidak berhasil menyelesaikannya karena mungkin saling menahan ego, ataupun mungkin kalian masih belum mungkin belum mencapai tahap kedewasaan secara emosional ataupun kesiapan secara emosional dan sebagainya. Di sini ada di Hierophant juga. Dan kamu tidak berhasil menyelesaikan konflik itu dengan baik gitu. Justru konflik itulah yang akan menjadi jawabannya bahwa mungkin memang kalian itu belum jodoh, seperti bukan pasangan yang dikehendaki oleh semesta seperti itu. Di sini ada Queen of Wands yang artinya sebenarnya kalian ini, kalau aku lihat ini di luar ekspektasi masing-masingnya. Jadi kamu nggak pernah kepikiran dapat orang yang seperti dia, dan dia juga sebaliknya seperti itu gitu. Jadi kalian benar-benar istilahnya kemungkinan itu di luar tipe masing-masing istilahnya. Kamu itu bukan tipenya dia, dan dia itu sebenarnya bukan tipenya kamu, tapi kok kalian bisa jalan bareng. Nah, itu gitu. Mungkin itu juga ya apa yang menjadi penyebab Four of Cups ya. Jadi agak keinian ya. Kebimbangan juga mungkin dalam hati kalian berdua gitu. Salah satu atau kalian berdua. Karena pada aslinya kan tipe gue bukan kayak dia, kok bisa ya gitu loh. Mungkin ada sedikit keraguan di situ. Aku ngelihatnya di sisi itu ya, Queen of Wands, dan ada Four of Cups juga di sini. Tapi sekali lagi di sini adalah penentunya adalah konflik yang cukup intens nanti akan terjadi. Itu The Tower, ada The Tower, ada The Hangman. Dan disitulah kalian akan benar-benar mengeluarkan semuanya yang kalian sudah dapatkan, yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan, yang kalian perbuat, itu semuanya nanti ditaruh di meja di situ. Selain didiskusikan dan dilihat titik tengahnya, apakah kalian berhasil menyelesaikannya atau tidak. Gitu. Jadi kalau kalian berhasil menyelesaikannya, berarti kalian adalah jodoh. Dan yakinlah kalau kalian berhasil menyelesaikannya, ini berarti adalah jodoh yang memang dikehendaki semesta loh, gitu. Karena aku ngeliat tuh jarang banget, menurut pengalaman aku ya, itu jarang banget kalau ada konflik besar dan itu diselesaikan dengan baik, mereka nggak jadian, itu jarang banget, gitu. Jadi ini istilahnya, kalau di istilah bahasa Inggrisnya all or nothing gitu ya istilahnya. Ya sekaligus kalau dapat semuanya nggak dapat ya nggak dapat gitu. Istilahnya gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan si resonate, dan yang paling penting sih bermanfaat sih. Aku benar-benar berharap di sini. Karena di sini sekali lagi, karena konfliknya cukup menguras energi kamu,
Aku berharap sekali kamu dan dia itu benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena aku yakin tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Aku yakin itu sebenarnya gitu. Selama kalian memang saling mengerti satu sama lain. Kan di sini kalian sudah ada modal sih sebenarnya. Kalian sebenarnya memang saling memahami satu sama lain gitu. Kalian tipe orang yang memang bisa menerima gitu loh. Sudah ada modal sebenarnya, tinggal bagaimana kalian bisa mengaplikasikannya ketika memang kalian menghadapi konflik nantinya seperti itu. Dan mudah-mudahan aku tetap berdoa yang terbaik untuk kalian berdua, terlepas apakah kalian jodoh ataupun tidak. Aku tetap mendoakan kebahagiaan untuk kalian berdua, baik secara bersama-sama maupun kalian sendiri-sendiri nantinya. Aku tidak bisa memastikan, hanya semesta yang bisa menghendaki nantinya, tapi tentunya tetap sekali lagi kendali ada di tangan kamu juga dan dia gitu. Aku tetap mendoakan kalian tetap semangat dan tetap berbahagia pada ujungnya. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita untuk kartu yang ketiga untuk teman-teman yang memilih Six of Pentacles. Semoga resonate dan pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton readingan ini dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.